Di episode pertama yang sudah Sobat Noma nonton, kami sudah berhasil membangun tenda minimalis. Selanjutnya kami akan melanjutkan ke tahap masak-masak ringan ala nomaden. Kami ingin menunjukkan bagaimana keluarga nomaden Nusantara bisa masak di mana saja. Mungkin ini akan menjadi salah satu ide buat Sobat Noma lainnya yang pengen camping jauh dari desa, bisa tetap masak di mana saja menggunakan alat-alat yang kami pakai. Listrik menjadi sumber utama bagi kami untuk memasak karena kami tidak menggunakan gas ataupun kompor. Bluetooth adalah power station yang kami pakai untuk semua kepentingan di luar ruangan. Mulai dari memasak, charge HP, kipas angin, dan juga AC portable kami. Bahkan untuk menyalakan lampu pada siang atau malam hari di daerah yang sangat gelap. Oke Sobat Noma, saya akan spillkan bagaimana sih caranya kami bisa memasak di mana saja. Jadi memang peralatan yang kami bawa itu semuanya cukup sederhana. Minimal kami itu bisa kenyang kalau kami lapar. Di mana saja kami bisa pakai masak. Saya akan spillkan satu persatu. Nah ini namanya power station Bluetooth, kapasitasnya itu 2000 watt Sobat Noma. Ini yang kami pakai setiap kali kami pengen masak di luar. Sebelumnya memang kami masih menggunakan kompor portable, tapi setelah ada Bluetooth kami ganti ya, karena kalau kompor portable itu minusnya tiap kali gas habis kami kesulitan untuk masak dan tidak ada opsi lain selain jajan di warung. Nah dengan Bluetooth ini walaupun tidak ada gas kami tetap bisa masak. Nah untuk mendukung proses masak-memasak kami pakai lock and lock Sobat Noma. Nah ini dia, ini lock and lock, lebih nyaman, lebih simpel bagi kami. Jadi dia juga nggak terlalu sulit ya untuk dipakai cuci, dipakai masak. Ini bisa pakai masak air, panasin makanan-makanan yang berkuah. Jadi kita akan mulai contohkan aja. Nah saya akan sedikit spillkan. Di Bluetooth Power Station ini mereka sediain dua colokan besar ya, seperti ini. Ini bisa masuk ke AC, bisa masuk ke kompor-kompor listrik seperti ini. Nah ini untuk input, dia support untuk USB dan juga charger HP seperti ini Sobat Noma ya. Nah saya mau coba masak nih Sobat Noma. Jadi setelah kita on kan dulu ya. Nah di bagian layar ini dia akan dia kasih tahu kapasitas baterai itu ada 90%. Kemarin kami sudah pakai beberapa kali, jadi dia tidak 100% lagi. Dan untuk penggunaannya kita hidupin aja AC sama DC nya ini ya kan, sudah hidup, kita colok. Nah kita isi airnya dulu. Oke. Nah dari layar ini kita tuh bisa pantau penggunaan daya berapa banyak ya outputnya. Jadi untuk outputnya ini keluarnya 648 watt ya untuk penggunaan kompor listrik lock and lock ini Sobat Noma. Saya pakai di level 2. Nah, seandainya kalau saya kurangi satu level, nah dia di sini juga akan berkurang penggunaan baterainya. Nah saya naikin aja ya biar dia lebih cepat mendidih. Jadi saya mau coba masak mie. Berapa lama dia matang kita akan hitung. Ini angin di pantai ini agak kencang ya Sobat Noma. Tadi tendanya ini hampir copot. Beruntungnya ikatnya agak sedikit kuat jadi aman. Nah saya buat agak sedikit darurat, hanya model seperti ini saja. Ikat simpul di bagian sudut-sudut tenda. Dan caranya ini sebenarnya cukup ya. Ini cukup hanya untuk menahan matahari dari atas, jadi kita bisa lebih santai di bagian bawah tenda Sobat Noma. Air sudah langsung mendidih padahal belum ada 4 menitan nih.
Jadi kompornya ini sangat cepat panas. Kita tidak menunggu waktu lama Sobat Noma. Dan keistimewaan dari Blue Tea ini, kita bisa bawa di mana saja. Seperti tadi saya bilang, kita itu bisa bawa di pegunungan, di pantai, atau di hutan. Ya, kita bisa masak. Dan inilah cara masak ala kami keluarga nomaden Nusantara. Kompor lock and lock ini multifungsi ya Sobat Noma. Selain hanya untuk masak mie yang ringan-ringan, kami kadang pakai untuk goreng ikan, tumis sayur. Tapi kalau untuk masak nasi belum pernah. Mungkin bisa kami coba di lain waktu. Jujur sebelum hidup nomaden itu kami nggak pernah kepikiran model seperti ini Sobat Noma. Punya panci yang masak apa saja dan punya baterai yang mudah dibawa kemana aja. Sebetulnya untuk sampai ke titik ini kami melewati banyak proses Sobat Noma. Kita itu beli beberapa produk, kita coba, kita trial ya, apa ini cocok dengan gaya nomaden kami. Terus untuk masak di pinggir pantai, masak di hutan, sampai titik ini akhirnya kami menemukan yang jauh lebih pas. Jadi kalau mau dibilang di belakang layar sebenarnya banyak juga peralatan elektronik yang kami beli dan ganti dengan begitu cepat karena untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kami. Matangnya ini cepat banget Sobat Noma ya, seperti kita masak pakai kompor gas ya biasanya. Nice. Nah, habis masak saya pengen lihat nih berapa sih sisa kapasitas baterai ini. Caranya tinggal tekan powernya saja, kelihatan 80%. Berarti sudah berkurang 10% dari awal saya memasak tadi. Durasi penggunaan baterai ini berbeda-beda ya Sobat Noma, tergantung dari perangkat yang kita pakai. Sangat instan juga Sobat Noma saya masak. Untuk masak mie hanya butuh waktu kurang dari 5 menit, air sudah mendidih. Jadi penggunaan power station yang kami pakai memang sangat cocok dengan kehidupan nomaden kami, karena kami akan banyak menggunakan power station ini di dalam perjalanan nomaden keliling Indonesia, keliling Nusantara Sobat Noma. Dan seperti Sobat Noma lihat di bagian belakang, ini adalah percobaan. Itu tendanya terlalu panjang, alhasil agak sedikit berantakan, jadi kami potong di tukang jahit. Nah sekarang saya sudah setting ukurannya ini jadi 2 kali 3 meter saja, supaya kalau ada angin juga dia nggak terlalu bertiup kencang. Karena tadi itu angin tiup hampir copot dua sudut ini Sobat Noma. Dan istri saya baru bangun, pas bangun mau langsung makan, mie-nya udah matang. Jadi proses masak-masak kita sudah beres. Hari sudah semakin sore, jadi kami rencananya mau mancing di laut dulu Sobat Noma. Siapa tahu ada sedikit makanan yang bisa kita bawa pulang ke kosan. Jadi saya akan bongkar tenda kita lagi karena sudah selesai.
Nah, sekarang kami mau mancing lagi Sobat Noma. Kami bawa 2 joran andalan kami dan juga box tempat penyimpanan ikan. Dia ringan, enak, dan cocok untuk casting, bermain pinggiran maupun bermain di tengah juga. Ukuran reel saya pakai yang 4000 ukuran kecil, istri saya pakai ukuran 1000 ini. Reel ukuran 1000. Mana ikannya, Dek? Belum dapat. Coba spillkan dulu. Aku cuma dapat siput. Oh, mana siput? Kita udah dapat tapi Wih, bagus sekali kawan. sebenarnya kita udah dapat tapi kita taruh di sana. Istri saya pakai pelampung seperti ini karena di sini air lagi surut supaya tidak nyangkut. Dan untuk kailnya soft lure warna putih, soft lure gacor. Mantap sayang. Dorkan. Udah 5 menit kami melempar tapi belum ada sambaran Sobat Noma. Ya udah, tinggal pindah aja. Loncat barusan. Saya pakai joran ultralight ukuran 2 meter punya Daido. Ini jorannya super ringan, enak untuk casting. Pas habis mancing kami lihat banyak sekali pasir-pasir yang seperti tai apa gitu ya, keriting-keriting gini. Mungkin ada yang tahu ini rumah dari cacing atau dari kepiting gitu ya. Ih, cantik ya, lihat nih, lihat di kamera saya. Berakhir sudah cerita kami hari ini Sobat Nomadan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, like dan juga komen. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video kami yang lainnya.